European champion. So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Jose Mourinho has masterminded this success. For the first time since 1987, Porto are the champions of Europe. Respect, man, respect. The Special One atau The Second, apapun kalian menyebutnya, Jose Mourinho tetaplah Jose Mourinho. Pelatih terbaik yang pernah dilahirkan di tanah Portugis itu telah berhasil mempertontonkan sisi lain dari sepak bola. Keberadaannya memberitahu kita bahwa sepak bola lebih dari sekedar sekumpulan orang yang berebut satu bola. Mourinho memperlihatkan kalau sepak bola ternyata memiliki drama layaknya telenovela. Ia pelatih yang piawai memainkan emosi penontonnya. Terkadang kagum, tapi juga bisa dibuat marah, dongkol, dan kecewa oleh untayan kata yang terlontar dari mulutnya. Drama, konflik, dan Jose Mourinho bagaikan segitiga emas yang tak pernah terpisah satu sama lain. Di setiap klub yang ia latih, pasti ada saja masalah yang masih asyik untuk kita bicarakan hingga sekarang. Salah satu yang paling terkenal tentu ketika dirinya menukangi salah satu tim terbaik di dunia, Real Madrid. Di sana Mourinho mengalami musim-musim yang melelahkan. Beberapa pihak menilai bahwa Jose Mourinho hanya beruntung bisa membawa FC Porto mengangkat trofi si kuping besar di Veltins Arena, Jerman, tahun 2004 silam. Namun bersama Inter Milan, Mourinho membuktikan bahwa menjuarai kompetisi adalah salah satu keahliannya sebagai pelatih. Ketika Mourinho meninggalkan Chelsea sebagai manajer yang relatif masih muda, dirinya memiliki banyak hal yang harus dibuktikan. Setelah dipecat meski mampu menghadirkan beberapa kesuksesan domestik di London, tawaran pun memenuhi meja Jorge Mendes selaku agennya. Mourinho tak gegabah, dirinya mempertimbangkan dengan matang hingga klub yang tepat pun muncul. Inter Milan yang pada tahun 2008 masih dipimpin oleh Massimo Moratti bersedia mendukung segala program dan inovasi Mourinho. Jaminan itu sudah cukup untuk meyakinkan Mourinho. Akhirnya, Italia jadi tujuan berikutnya dari seorang Jose Mourinho. Setibanya di Milan, Mourinho langsung melakukan sesi wawancara perdananya. Dalam momen tersebut, ia menyinggung beberapa hal, termasuk apa yang telah ia lakukan di Chelsea, hubungannya dengan pemain Chelsea, dan keyakinannya dalam memulai musim baru bersama Inter Milan. Che mi ha chiesto il presidente? Sì. Mi ha chiesto di essere Jose Mourinho. Di Inter, Mourinho mewarisi skuad peninggalan Roberto Mancini. Tanpa menambah atau mengurangi apapun, Inter sudah kuat. Mourinho datang dalam keadaan Inter yang baru menjuarai 2 Scudetto secara beruntun. Lantas, apalagi yang diharapkan dari Jose Mourinho? Ternyata Moratti menginginkan lebih dari itu. Sang presiden ingin Mourinho membantu Inter merajai Eropa. Dalam kesepakatannya, tugas Mourinho di musim 2008-2009 adalah mempertahankan dominasi Inter di sepak bola Italia. Moratti ingin timnya memenangkan gelar ketiga secara beruntun. Tapi di sisi lain Mourinho tak boleh mengabaikan kewajibannya mempersiapkan tim untuk bersaing di Liga Champions. Untuk mewujudkan keduanya, Mourinho pun berniat untuk meningkatkan kualitas tim ke level yang lebih baik, tentunya dengan dukungan finansial dan kepercayaan dari para petinggi klub. Suatu malam di kota Milan, Mourinho pun rela mengambil jam kerja tambahan untuk menyusun rencana. Bersama tim kepelatihannya, Mourinho memilih pemain-pemain mana yang akan cocok untuk tim. Tentu bukan hanya tentang kecocokan pola permainan saja yang dicari. Pemain yang didatangkan harus memiliki kualitas sangat baik agar membantu tim bersaing di kompetisi Eropa.
Sayangnya, di Liga Champions musim 2008-2009, Inter terdepak oleh Manchester United di babak 16 besar. Sepulang dari laga tandang di Old Trafford, Jose Mourinho langsung mengadakan pertemuan empat mata dengan Moratti. Pelatih yang kini berusia 60 tahun itu menagih janji. Namun ketika Mourinho datang untuk menagih janji, Moratti tak banyak bicara. Ia hanya tersenyum tipis dan langsung pergi. Moratti langsung mengerjakan apa yang diminta Mo. Ia ingin membuktikan bahwa janjinya bukanlah sebuah cek kosong. Alhasil musim panas 2009 jadi musim yang sibuk bagi direktur olahraga Inter Milan. Mourinho ingin bek untuk memperkuat lini belakang. Pilihan pertama jelas Ricardo Carvalho, pemain yang sudah hafal dengan gaya bermain Mourinho. Tapi tim scouting menawarkan Lucio, pemain belakang yang lincah, cepat, dan kuat. Lalu Mourinho minta pemain yang mampu mengontrol lini tengah. Dalam hitungan hari, Wesley Sneijder dan Thiago Motta pun tiba di San Siro. Sementara untuk daya gedor, Mourinho menginginkan adanya pemain-pemain cepat, klinis, dan mampu berduel dengan bek lawan. Seperti Jin yang mengabulkan semua permintaan Mourinho, Moratti pun menyanggupi dan mendatangkan Samuel Eto'o dari Barcelona dan Diego Milito dari Genoa. Mendapat apa yang dia mau, Mourinho pun menjamin uang klub tak akan terbuang sia-sia. Saat itu Inter Milan belum pernah memenangkan Piala Eropa atau Liga Champions selama hampir 50 tahun. Bahkan saat tahun 1990-an ketika hampir semua pemain top di dunia bermain untuk Inter, mereka juga tidak berhasil memenangkannya. Mourinho meruntuhkan tembok psikologis itu. Ia menyuntikkan DNA Eropanya ke skuad Inter. Skuad asuhannya merajut asa di Champions League dalam misi meraih treble setelah berhasil mengamankan trofi Serie A dan Coppa Italia musim 2009-2010. Lolos fase grup sebagai runner-up di bawah Barcelona membuat Inter versi Mourinho tak begitu diunggulkan. Walaupun diremehkan, Inter melesat hingga ke final. La Beneamata berangkat ke Santiago Bernabeu untuk menantang Bayern Munchen di final. Mengandalkan Trisula Pandev, Samuel Eto'o, dan Diego Milito, Inter menunjukkan siapa yang berkuasa di Eropa. Tak tanggung-tanggung, pasukan Mourinho menggiling anak asuh Louis van Gaal 2-0. Sejarah pun tercipta, Nerazzurri jadi tim Italia pertama yang meraih treble winner. Anehnya, ada yang lain dari raut wajah Mourinho. Saat para staf dan pemain berhamburan ke lapangan, Mourinho hanya tersenyum tipis sambil memandangi tribun yang dipenuhi oleh ultras Inter. Matanya berkaca-kaca, tapi seperti ada maksud lain dari tatapannya. Ada yang disembunyikan oleh Jose Mourinho selama ini. Ternyata sejak awal musim 2009-2010, Mourinho sudah melakukan hubungan gelap dengan Real Madrid. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Mourinho membongkar semuanya. Ketika ditanya bagaimana rasanya meraih treble bersama Inter, Mourinho justru merasa sedih. I'm so happy, I'm so proud. At the same time, I'm so sad because almost for sure is my last game with Inter, and Inter is my house. The same way Chelsea is my house, Inter is my house. Pernyataan itu memang mengejutkan, tapi tidak bagi Massimo Moratti. Pria asal Italia itu bahkan sudah sejak awal musim itu tahu bahwa Mourinho akan pergi. Iya, menang atau kalah, juara atau tidak, Mourinho tetap akan melangkahkan kakinya keluar dari San Siro. Di kediaman Moratti, Mourinho mengatakan semuanya. Ia telah mengantongi tawaran yang menarik dari Real Madrid. Melewatkan kesempatan untuk melatih Real Madrid adalah tindakan bodoh dan Mourinho tak mau melakukannya. Namun karena masih ada tanggungan Liga Champions kepada Moratti, mau menunda tanda tangan kontrak hingga akhir musim. Laga final yang dimainkan di Santiago Bernabeu pun seperti kebetulan yang disengaja bagi Jose Mourinho dan Real Madrid.
Selepas pertandingan final, mobil jemputan dari Real Madrid sudah menunggu di luar stadion. Mourinho pun kabur dari para pemain Inter yang sedang merayakan gelar juara. Mourinho sadar ia tak mau merusak suasana karena selepas peluit panjang dibunyikan, ia bukan lagi bagian dari Inter Milan. Tanggal 13 Mei 2010, Jose Mourinho resmi diperkenalkan sebagai pelatih Real Madrid yang baru. Ia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan El Real. Seperti biasa, dalam sesi wawancara perdananya, Mourinho selalu pandai berkata-kata. Ia memuji klub barunya itu sebagai klub terbaik dan memiliki banyak keunikan. Mourinho membangun image sebagai pelatih sepak bola paling narsis di dunia. Ia selalu mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Tapi entah mengapa, kalau yang sombong itu Mourinho akan lebih mudah diterima, seperti sah-sah saja begitu. Kalimat-kalimat manis tentu saja menimbulkan konsekuensi. Ekspektasi fans pun kian membumbung tinggi. Keberadaannya diharapkan bisa memperbaiki performa tim di Eropa. Toh dirinya baru saja menjuarai Liga Champions bersama Inter Milan. Dengan Real Madrid yang memiliki skuad Galacticos, menjuarai Liga Champions seharusnya lebih mudah bagi Mourinho. Sebagai pria yang menyukai tantangan, tentu ekspektasi tinggi dari fans adalah suatu hal yang wajar baginya. Semakin tinggi harapannya, maka Mourinho akan semakin tertantang untuk memenuhi ekspektasi itu. Namun dalam prosesnya ia tak bisa sendirian. Mau berharap seluruh punggawa Madrid terus memiliki visi dan misi yang sama demi mewujudkan ambisi klub dan fans. Sayangnya, musim perdana Jose Mourinho bersama Real Madrid tak pernah berjalan mudah. Rintangan yang harus dihadapi ternyata lebih besar dari perkiraan. Mourinho dituntut untuk menggulingkan dominasi Barcelona yang kala itu ditangani oleh pelatih muda berbakat Pep Guardiola. Real Madrid berharap Mourinho bisa jadi antitesis dari sepak bola yang diusung oleh Guardiola di Spanyol. Harapan ini bukan tanpa alasan kuat. Petinggi Real Madrid sudah melihat bukti dari kepiawaian Mourinho dalam meredam superioritas Barcelona di Eropa. Mourinho melakukannya kala masih menukangi Inter Milan di semifinal Liga Champions musim 2009-2010. Tapi Madrid lupa bahwa Pep Guardiola adalah penggila sepak bola. Pasca kekalahan itu, Pep telah banyak belajar. Ia menciptakan ramuan terbaik yang tak akan bisa ditandingi oleh strategi murahan Jose Mourinho. Dan benar saja, 2 kali pertemuan di musim 2010-2011, Mourinho tak pernah menang dari Barca. Pertemuan pertama jadi yang paling menyakitkan. Jose Mourinho benar-benar dipecundangi oleh Guardiola. Bagaimana tidak, alih-alih menggulingkan dominasi Barca, Madrid justru diobok-obok. Barca menghujani 5 gol yang tak sekalipun dibalas oleh Real Madrid. Itu jadi kekalahan perdana Mou di musim 2010-2011. Semua cara sudah dicoba dan semuanya pun gagal. Tim asuhan Jose Mourinho sudah mencetak 100 gol lebih, hanya kalah 4 pertandingan dan mengumpulkan 92 poin dari 38 laga. Tapi masih saja finish di urutan kedua karena Barca mengakhiri musim lebih baik dari Madrid. La Blaugrana hanya kalah 2 kali dan mengoleksi 96 poin. Itu sudah cukup untuk finish di urutan pertama dan merengkuh gelar juara La Liga musim 2010-2011. Sementara di Liga Champions, nasibnya pun tak jauh berbeda. Skuad asuhan Jose Mourinho hanya bisa mendapat hikmahnya saja. Los Blancos hanya bisa mencapai babak semifinal meski tak terkalahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Lantas, siapa yang mengalahkan Mourinho di semifinal UCL? AC Milan, Juventus, atau Manchester United lagi? Tentu saja bukan.
Aktor antagonis di momen ini tidak lain dan tidak bukan adalah Pep Guardiola. Lagi dan lagi, Mourinho dibuat tak berdaya kala menghadapi tiki-taka khas Barcelona. Ngenesnya lagi, pria asal Portugal itu harus melihat Barca meraih trofi Liga Champions yang sebelumnya jadi miliknya itu. Melihat Barca mengawinkan gelar La Liga dan Liga Champions jadi pil paling pahit yang pernah ditelan Mourinho. Hanya menjadi yang kedua di Liga dan gagal ke final Liga Champions, tentunya bukan hasil yang diinginkan oleh siapapun. Apalagi Jose Mourinho kala itu mewarisi skuad Galacticos Jilid 2 yang sudah dirangkai, disusun dan dibayar mahal oleh pihak klub. Memasuki musim kedua, usaha Mourinho membuahkan hasil. Skuad bernilai ratusan juta euro itu akhirnya menuai trofi Liga Spanyol. Tak main-main, Mourinho membantu Los Merengues meraih 100 poin dari 38 pertandingan demi mengangkangi Barcelona. Sayangnya, kesuksesan ini justru jadi awal timbulnya permasalahan. Mourinho mulai berselisih dengan para pemainnya di musim ketiga. Yang paling sulit untuk dilupakan adalah meledaknya konflik antara Mourinho dengan sang legenda hidup Real Madrid, Iker Casillas. Konflik itu bermula pada awal musim 2012-2013, Casillas dicadangkan dan digantikan oleh Adan atau Diego Lopez. Mourinho awalnya beralasan bahwa ini hanyalah masalah teknis. Namun, setelah beberapa kali terulang, terungkap bahwa Mo tak senang dengan sikap sang kiper. Mourinho akhirnya mengaku kesal dengan Casillas setelah menurutnya informasi klub selalu bocor akibat Casillas yang memiliki pasangan seorang jurnalis. Selain itu, Mo juga tak suka dengan gelagat Casillas yang terlalu dekat dengan pemain-pemain Barcelona. Padahal itu merupakan suatu hal yang wajar mengingat mereka semua adalah pemain asal Spanyol. Tak sampai di situ, Mourinho juga dengan berani menyebut bahwa kiper cadangan Diego Lopez jauh lebih baik dari Casillas. Kalimat ini diungkapkan saat ditanya mengapa dirinya mencoret Casillas dan memasukkan nama Diego menjelang pertandingan penting kontra Galatasaray di perempat final Liga Champions. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. No tengo ningún problema personal. No es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien. Me gusta más. Mengetahui hal tersebut, beberapa pemain Madrid memilih untuk membela Casillas. Konflik pun meluas, Mourinho pun dituduh memecah belah ruang ganti. Semua diajak ribut sama Mourinho. Siapapun pemainnya dan apapun statusnya, Mo tak segan untuk melempar kritik pedas. Bahkan pemain cadangan mati macam Pedro Leon pun kena getahnya. Namanya mungkin tidak terlalu dikenal oleh halayak, namun kisah Pedro dan Mourinho tak akan pernah terlupa. Didatangkan dari Getafe tahun 2010, Pedro dinilai tak pernah bisa mengeluarkan potensi terbaiknya bersama Madrid. Hubungan keduanya malah kian memburuk setelah Pedro tak masuk ke skuad yang berlaga di Liga Champions. Ketika ditanya alasannya, Mourinho justru menjawab nyeleneh dengan mengatakan bahwa ia tak akan memainkan Pedro sekalipun pesawat timnya jatuh dan hanya Pedro yang selamat. Mourinho dengan teganya malah menyuruh Pedro menonton pertandingan lewat televisi. Jawaban itu tentu membuat hati sang pemain terasa teriris-iris. Cristiano Ronaldo yang selama ini diyakini berada di kubu pro Jose Mourinho pun tak luput dari perselisihan dengan sang entrenador. Ronaldo selalu melakukan yang terbaik, tapi Mo terus saja mengkritiknya. Sang pelatih merasa Ronaldo malas-malasan saat membantu lini bertahan. Momen ini bahkan sempat diabadikan oleh Luka Modric di buku autobiografinya yang berjudul My Game. Di dalam buku itu, Modric menuliskan bahwa insiden itu terjadi di laga melawan Valencia awal tahun 2013. Di pinggir lapangan, Ronaldo dan Mourinho terlibat cekcok.
Kemarahan Mourinho kemudian berlanjut ke ruang ganti dan ini membuat CR7 muak. Hubungan keduanya pun semakin rumit. Dua warga Portugal ini jarang berkomunikasi meski bekerja sama selama 3 tahun di Madrid. Bahkan jika tidak dimediasi Jorge Mendes, komunikasi antara CR7 dan Mourinho tidak akan berjalan baik. Melihat situasi yang kian runyam, Sergio Ramos akhirnya mengambil tindakan. Bek asal Spanyol yang sudah tak tahan dengan julidnya mulut Mourinho akhirnya mengadakan pertemuan rahasia dengan Florentino Perez. Ramos sampai meminta langsung kepada sang presiden untuk memecat Mourinho sesegera mungkin. Dari banyaknya pemain yang berselisih dengan Jose Mourinho, barangkali Ricardo Kakak yang paling menderita ketika ditangani oleh manajer berambut putih itu. Bagaimana tidak, karirnya yang gemilang serta tinta emas yang telah tertulis atas namanya di Italia lenyap begitu saja di Real Madrid. Kakak sebetulnya memiliki segalanya untuk menaklukkan dunia bersama Real Madrid. Ia bahkan menyabet gelar pemain terbaik di tahun 2007, mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebelum dirinya berlabuh ke Spanyol. Sayangnya perjalanan Kakak bersama El Real tak berjalan mulus. Ia menemui jalan buntu untuk mencari performa terbaiknya. Beberapa pengamat sepak bola pun menganalisa apa yang membuat karir Kakak mengalami penurunan yang begitu tajam. Ditemukanlah dua masalah utama, satu adalah cedera dan yang kedua adalah keberadaan Jose Mourinho. Ia benar-benar mengubah segalanya dari karir Kakak. Pelatih asal Portugal itu tak memberi kesempatan kedua untuknya. Di luar kebugaran Kakak yang terganggu lantaran cedera yang terus berulang, Mourinho seharusnya jadi sosok yang menyelamatkan karirnya. Namun, Mourinho justru bersikap sebaliknya. Ia tak kunjung memberi Kakak kepercayaan meski sang pemain sudah berlatih dengan keras. Disitulah Kakak sadar bahwa Mourinho berpengaruh besar atas kehancuran karirnya. Sang Kakak mengemis kemurahan hati Mourinho. Sang pelatih justru lebih mempercayai gelandang muda bernama Mesut Ozil. Mourinho memfavoritkan Ozil lantaran memiliki gaya bermain yang lebih kreatif. Keberadaan Ozil sangat membantu untuk menyuplai umpan-umpan matang ke pemain di lini depan. Kakak memang meraih beberapa trofi bersama Madrid, tapi Mourinho terus berusaha menjauhkan dirinya dari sepak bola. Krisis identitas dan kepercayaan diri jadi konsekuensi yang harus ditanggung sendirian oleh Kakak. Mourinho benar-benar tak mau tahu itu. Ia hanya fokus dengan dirinya sendiri. Selama 3 musim di bawah asuhan Mourinho, Kakak cuma mengantongi 87 penampilan, sebagian besar dimulai dari bangku cadangan. Bukannya mencarikan jalan keluar, Mourinho yang tanpa dosa justru membiarkan Kakak pergi di musim panas 2013. Puncak dari sikap kekanak-kanakan Mourinho yang selalu mencari masalah adalah sindiran dari Florentino Perez. Sang presiden merasa memiliki tanggung jawab lebih lantaran dirinya lah yang membawa Mourinho ke Madrid. Di tengah memburuknya performa El Real di musim 2012-2013, hubungan Perez dan Mourinho mulai tak harmonis. Perez yang kala itu memantau dari jauh lebih berpihak pada pemain-pemainnya. Apalagi laporan Sergio Ramos akan kian menguatkan asumsinya bahwa Mourinho adalah biang keladi dari hancurnya ruang ganti Real Madrid. Sang presiden menilai bahwa tindakan Jose Mourinho sudah kelewatan. Dalam kegiatan amal yang dihadiri oleh beberapa pemain Madrid termasuk Ronaldo dan Pepe, Perez menyindir Mourinho. Menurutnya salah satu prinsip olahraga Real Madrid adalah tidak akan pernah menyerah sesulit apapun tantangannya. Seseorang tak seharusnya menyerah baik dalam olahraga maupun kehidupan. Nilai-nilai itu sangat bertolak belakang dengan aksi Mourinho.
Ia menyebut Mourinho sebagai pria yang pengecut, idiot, dan sedikit tidak normal karena telah menciptakan masalah di ruang ganti hanya untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai pelatih. Ia berusaha mengingkari kesepakatan dengan Perez, semua itu hanya demi menghindari tekanan manajemen karena tak kunjung memenangkan Liga Champions untuk Real Madrid. Kebencian terhadap kelakuan Jose Mourinho di Real Madrid telah menciptakan gelombang yang lebih besar di lingkaran para fans. Sebagian besar fans sudah tak lagi percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut Mourinho. Bahkan, di setiap pertandingan kandang, para fans tak sungkan untuk bersiul dan mengolok-ngolok namanya. Setelah tahun-tahun yang menjengkelkan, Jose Mourinho jadi pelatih paling tak dihargai oleh pemain lawan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh mantan pemain Barcelona, Dani Alves. Menurutnya, Mourinho merupakan manajer kontroversial yang menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan. Alves merasa bahwa Mourinho hanya merusak reputasi dan harga diri Los Merengues dan La Liga. Mantan pelatih Chelsea itu justru menjadikan El Real sebagai tim yang kotor dan haus validasi. Karena di eranya Madrid menjelma tim yang iri dan tak bisa menerima kekalahan. Tak heran, hal-hal buruklah yang paling mudah diingat dari kiprah Jose Mourinho di Spanyol. Namun di sisi lain kita tak bisa memungkiri bahwa mantan pelatih AS Roma itu juga telah mewariskan banyak hal positif sebelum akhirnya hengkang pada akhir musim 2012-2013. Dari sektor pemain misalnya, trio Modric, Kroos dan Casemiro mungkin tak akan pernah tercipta apabila Mourinho tak mendatangkan Luka Modric dari Tottenham pada tahun 2012. Fans Madrid mungkin tak akan pernah melihat umpan-umpan Mesut Ozil yang memanjakan Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo di lini depan apabila Mourinho tak jeli melihat bakatnya. Siapa yang mau mendatangkan gelandang muda dari klub semenjana Bundesliga kalau bukan Jose Mourinho? Tak hanya itu, Mourinho juga sempat menghadirkan trofi Copa del Rey musim 2010-2011. Kompetisi tersebut merupakan salah satu yang paling sulit dimenangkan oleh Madrid dalam 20 tahun terakhir. Malangnya, pencapaian itu tertutup sebab publik hanya mengingat masa-masanya di Real Madrid sebagai era yang terkutuk.